Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini ba'dal fajr, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di hari Selasa di bulan Muharram 1445 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran. Fi saut aula idan salih idan ma fi saut kif unduru musjalisun istaka ams ustad ma fi saut iftah al mikrofon huna. Iftah mikrofon huna au kif. Maka pada kesempatan pagi ini kif hada utufi hada. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada qiraah al-asyarah dari juz amma. Maka untuk qiraah al-asyarah di pelajaran sekarang ini kita akan ihtimam kepada qiraat dan sebagian dari ilmi tajwid, karena telah kita lewati banyak dari ilmu tajwid. Adapun dari ilmi tafsir, maknanya tafsir ma'ani, maka tidak kita pelajari di sini, bukan tempatnya di sini. Karena ihtimam kita adalah perbedaan dari riwayat, dari qiraat, dan sebagian dari makharijul huruf dan sifatul huruf. Itu saja. Namun kita sekarang masuk kepada surat Al-Fatihah yang bersifat umum. Maka karena surat ini sangat penting, kita membahas sedikit tentang permasalahan keutamaannya. Maka suratul Fatihah barakallahu fikum dinamakan dengan nama yang khusus di dalam asy-syariah. Yang pertama disebutkan bi ummil Quran, dan juga disebutkan bi fatihatil kitab. Maka adapun pendalilan bi ummil Quran dan bi fatihatil kitab seperti hadis Ubadah ibnu Samit, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Dan di riwayat yang lain, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Maka ini nama dari surat Al-Fatihah. Disebutkan tidak diterima salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, namun dengan nama Ummul Quran, induknya dari Al-Quran. Dan juga bi fatihatil kitab, dari pembukaan Al-Quran. Maka dilaqabi Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran dan sebagai induk dari Al-Quran. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain nama yang ketiga
diambil dari ayat yang pertama, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pendalilannya seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di saat berkata kepada Abi Sa'id Ibnul Mu'alla, bukan Abi Sa'id Al-Khudri, ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an akhruja minal masjid. Maka tidaklah aku kecuali akan memberikan kepadamu surat yang sangat agung dari Al-Qur'an. Maka ini keutamaannya. Surat yang paling agung di dalam ayat Al-Qur'an berupa surat. Sebelum aku keluar dari masjid ini, maka keluarlah Nabi ke masjid, fadakkartuhu, maka dia menyebutkan kepadaku, faqala, surat itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa dia adalah alhamdulillahi rabbil alamin, dinamai oleh Nabi dengan judul alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul adim alladhi utituhu. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa nama Al-Fatihah, ay surat Al-Fatihah, disebutkan dengan 3 nama dan juga disebutkan dengan keutamaannya. Disebutkan a'dham surah, dia adalah surat yang paling agung dari surat-surat yang lain. Dan keutamaan selain dia a'dhamu surah, juga di dalam hadis tadi muttafaqun alaih dari Ubadah ibnu Samit, dia sebagai neraca diterima atau tidaknya salat. Yang mana dikatakan oleh Nabi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Kum tawaddo. Yang ngantuk, kum tawaddo. Jangan setan duduk dengan kalian. Maka tidak salat maknanya tidak diterima, la nafi lil jins. Tidak diterima salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka di sini para masbuker yang mana di saat iqamatis shalah baru bergegas ke masjid, lari-lari, tersandung, menabrak pintu, lari ke shaf awal atau shaf kedua, kemudian imam ruku Allahu Akbar, maka dia sebelum ruku baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dengan cepat, kemudian ikut ruku. Maka di sini apakah terhitung dia membaca Al-Fatihah? Jika dia langsung ruku berarti tidak membaca Al-Fatihah, maka dia harus mengulang lagi. Maka di rakaah setelah salam imam dia harus berdiri. Tadi rukuknya tidak mendapatkan Al-Fatihah. Dan ini ucapan yang rajih. Adapun hadis yang menjelaskan barang siapa yang adrakal imam fi ruku, maka qiraahnya qiraah imam, Al-Fatihahnya Al-Fatihah imam, maka ini hadis-hadis yang dhaif. Dan beristidlal dengan hadis Abi Bakrah yang muttafaqun alaih, di saat Abi Bakrah masuk ke masjid dan dia dalam keadaan melihat kaum muslimin bersama Nabi ruku, maka dia ruku sebelum masuk kepada shaf Allahu Akbar, maka berjalan dalam keadaan ruku sampai kepada shaf. Dan Nabi mengetahui, maka setelah selesai dikatakan, apa yang kamu lakukan?
Maka dia mengakui apa yang dia lakukan, kemudian dikatakan zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah memberikan semangat kepadamu menghidupkan sunnah, karena dia jahal tidak mengetahui hukumnya. Maka dikatakan oleh Nabi, fala ta'ud, jangan engkau ulangi. Sekarang saya mau tanya, jangan engkau ulangi perbuatan apa? Perbuatan apa di sini? Jangan engkau ulangi masuk ke masjid dalam keadaan ruku di pintu dan berjalan sampai kepada shaf. Itu apa tidak yang diinginkan jangan diulangi? Itulah dohirnya. Adapun jumhur beristidlal dari kalimat jangan engkau ulangi dikembalikan kepada solat yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka dari sini jumhur mengatakan barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku padahal tidak membaca Al-Fatihah, imam ruku, dia masuk ke shaf ruku, sudah dianggap mendapatkan 1 rakaat. Maka ini pendapat jumhur beristidlal dengan hadis Abi Bakrah tadi. Maka hadis Abi Bakrah di sini tidak ada wajah pendalilan untuk membolehkan orang-orang yang masuk dalam keadaan ruku tanpa membaca Al-Fatihah dicukupkan untuk tidak bangun lagi 1 rakaat. Karena wajah pendalilannya tidak ada. Nabi mengatakan kepada Abi Bakrah kesalahan di saat ruku berjalan jangan diulangi. Tidak ada urusannya kepada jangan diulangi, maknanya jangan diulangi dari sholat lagi karena tidak membaca Al-Fatihah. Faham? Faham apa tidak? Jangan angguk-angguk tapi tidak faham. Faham apa tidak? Padahal tidak faham. Maka di sini hadis Ubadah ibnu Samit sangat jelas. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La nafiyah lil jinsi i'rabnya salata nakirah menjadi ismun la nafilil jins. La salata mansub. Maka di sini seperti la ilaha illallah. La salata la nafilil jins, maknanya tidak diterima sama sekali salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka yang rajih jika kalian masbuker datang imam dalam keadaan ruku, ya sudah ikut ruku. Tidak usah ikut takbir dulu, kemudian membaca Al-Fatihah dengan cepat, kemudian ruku. Itu salah sama sekali. Karena kalian telah menyelisihi sunnah kalau begitu. Ucapan Nabi, fa'ida raka'a farka'u fa'ida sajada fasjudu, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Jika imam ruku maka rukuklah, jika imam sujud maka sujudlah. Maka kalian lari-lari dari sakan, pakai baju juga di tengah jalan, memasukkan tangan, kemudian leher sambil numbur-numbur pintu, kemudian pas masuk ke shaf Allahu Akbar. Apakah berhak bagi kamu untuk membaca Al-Fatihah? Takbiratul ihram la. Menyelisihi sunnah kalau masih bertakbir membaca takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah Allahu Akbar dengan ngebut, maka ini tidak mengikuti sunnah. Karena Nabi mengatakan fa'ida sajada fasjudu. Itu tanganmu. Maka jika dia sujud, maka sujudlah. Jika imam ruku, maka rukuklah. Inilah keadaan dari para makmum. Sehingga tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya sudah, hilang. Namun dibayar dengan 1 rakaah lagi. Fahimtum? Paham apa tidak? Maka inilah dari permasalahan kepentingan surat Al-Fatihah. Sehingga harus diulang. Lalu bagaimana permasalahan membaca Al-Fatihah? Di sana ada hadis bahwa qiraatul imam qiraatil makmum. Maka semua hadis-hadis seperti ini pun dhaif. Dan hadis-hadis didhaifkan juga oleh Imam Al-Bukhari tentang barang siapa yang mendapatkan
imam ruku maka dia telah terhitung 1 rakaah bersama imam, itu pun dhaif. Cukuplah dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, maka tidak diterima salatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah.